warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 220404502042. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Teknik Self Interaction untuk menurunkan stres akademik pada siswa. Dari judul tersebut ada pun bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Stres akademik adalah tekanan yang dialami oleh siswa akibat dari persepsi subjektif terhadap tuntutan akademik. Tekanan yang dialami oleh para siswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, serta emosi negatif karena adanya tuntutan dari sekolah atau akademik. Kemudian stres berlebihan dapat mengganggu proses dan konsentrasi dan atensi siswa terhadap mata pelajaran. Ketidakmampuan untuk memfokuskan perhatian secara optimal menyebabkan penurunan efektivitas dalam memahami dan mengelola informasi yang diterima di lingkungan belajar. Persepsi stres akademik ini bersifat subjektif, yaitu penilaian peserta didik mengenai tuntutan dan beban akademik yang sedang dirasakannya. Tuntutan dan beban akademik ini bisa menjadi stres terkait kondisi akademik yang menyebabkan peserta didik memiliki persepsi mengenai ketidakmampuannya menghadapi tuntutan tersebut. Stres akademik yang tidak tertangani secara efektif berpotensi menghambat optimalisasi potensi siswa baik dalam aspek akademik maupun sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi penghalang dan pencapaian tujuan pendidikan yang holistik yang tidak hanya menekankan capaian kognitif tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, intervensi yang tepat diperlukan untuk membantu siswa mengelola stres akademik secara konstruktif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teknik self-interaction, yaitu strategi kognitif yang bertujuan untuk melatih individu agar mampu mengarahkan dirinya melalui dialog internal yang positif. Teknik self-interaction diyakini mampu meningkatkan kontrol diri, menurunkan tekanan emosi, serta membentuk pola pikir yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi menekan, termasuk dalam konteks akademik. Melalui pelatihan ini, siswa diharapkan mampu mengganti pikiran yang negatif yang muncul saat menghadapi beban akademik dengan pernyataan-pernyataan positif yang muncul saat menghadapi pernyataan positif yang bersifat membangun dan termotivasi. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh teknik self-interaction terhadap penurunan stres akademik pada siswa, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas, sebagai salah satu upaya preventif dan kuratif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa di lingkungan pendidikan. Self-interaction merupakan satu dari beberapa teknik pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT yang dikembangkan oleh Donald Mitchell. Self-interaction adalah sebuah teknik perilaku kognitif yang dimaksud guna mengajari individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri. Teknik ini membantu orang mengubah apa yang menjadi anggapan mereka tentang diri mereka sendiri. Namun demikian, hingga saat ini masih terbatas penelitian eksperimen yang secara spesifik mengkaji aktivitas teknik self-interaction dalam menurunkan stres akademik, khususnya di kalangan siswa sekolah menengah atas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh teknik self-interaction terhadap penurunan stres akademik pada siswa sebagai salah satu upaya preventif dan kuratif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa di lingkungan pendidikan. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh teknik self-interaction terhadap penurunan stres akademik pada siswa. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teknik self-interaction terhadap penurunan stres akademik pada siswa. Kemudian adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori-teori intervensi psikologis, khususnya dalam pendekatan kognitif behavioral terkait pengelolaan stres pada remaja. Kemudian yang kedua, manfaat praktis.
Yang pertama, bagi siswa, memberikan strategi yang konkret untuk mengatasi stres akademik secara mandiri melalui teknik self-interaction. Kemudian yang kedua, untuk guru atau konselor, menjadi referensi dalam merancang layanan bimbingan dan konseling untuk mengurangi stres akademik. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, memberikan informasi mengenai pentingnya pelatihan keterampilan pengelolaan stres dalam mendukung keberhasilan akademik siswa. Kemudian ada pun bab 2 yang membahas tentang tinjauan pustaka, kerangka pikiran, dan hipotesis. Yang pertama, tinjauan pustaka, stres akademik pada siswa. Yang pertama, pengertian stres akademik. Stres akademik merupakan bentuk respon psikologis individu terhadap tuntutan akademik yang dipersepsikan melebihi kapasitas atau sumber daya internal yang dimilikinya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek kognitif, tetapi juga berdampak pada dimensi emosional, perilaku, serta fisiologis siswa. Jika stres akademik tidak dikelola secara tepat, stres akademik dapat berkontribusi terhadap berbagai disfungsi seperti penurunan konsentrasi belajar, gangguan pola tidur, munculnya kecemasan berlebihan, kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial, hingga menurunnya capaian akademik siswa. Kemudian yang kedua yaitu dampak stres akademik pada siswa. Dampak adanya stres akademik bagi siswa adalah motivasi belajar siswa yang rendah, gagal dalam pelajaran, kompetensi yang dimiliki tidak berkembang, tugas yang banyak, dan keterlibatan intens secara emosional, membuat siswa mengalami stres dalam belajar yang berakibat pada penurunan kualitas belajar. Yang mengalami stres akademik memerlukan upaya bantuan bimbingan akademik yang bersifat responsif. Layanan responsif yang tepat bagi permasalahan stres akademik siswa adalah melalui konseling yang berfokus pada aspek kognitif konseling, atau diorientasikan kepada siswa supaya dapat mengolah stimulus yang datang, merespon dengan pikiran dan perilaku yang positif. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor stres akademik pada siswa. Yang pertama, self-efficiency merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat stres akademik pada siswa. Kemudian definisi self-efficiency sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dalam memperkirakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu hardiness. Salah satu faktor kepribadian yang turut berperan dalam memengaruhi tingkat stres akademik pada siswa adalah hardiness. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Kobasa 1979 yang mendefinisikan hardiness sebagai struktur karakteristik kepribadian yang memungkinkan individu untuk tetap tangguh, stabil, dan tahan terhadap tekanan serta mampu meminimalkan dampak negatif dari situasi stres yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada optimisme. Optimisme merupakan salah satu faktor aspek psikologis yang berperan penting dalam memengaruhi tingkat stres akademik pada siswa. Kemudian definisi dari optimisme sebagai suatu cara pandang menyeluruh yang ditandai dengan kecenderungan untuk melihat sisi positif dari situasi, berpikir cara konstruktif, serta mampu memberikan makna yang memberdayakan bagi diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor psikologis yang turut memengaruhi tingkat stres akademik pada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia dan Indrawati 2016 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara motivasi berprestasi dan stres akademik, di mana semakin tinggi tingkat motivasi berprestasi yang dimiliki siswa, maka semakin rendah pula tingkat stres akademik yang mereka alami. Sebaliknya, rendahnya motivasi berprestasi dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap tekanan akademik. Kemudian yang kelima yaitu prokrastinasi. Prokrastinasi akademik merupakan salah satu faktor turut berkontribusi terhadap munculnya stres akademik pada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Sharma dan Kaur 2011 mengungkapkan bahwa perilaku menunda pekerjaan tugas secara signifikan berkaitan dengan peningkatan stres akademik.
Kemudian yang keenam, dukungan sosial orang tua. Dukungan sosial dari orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang berperan signifikan dalam mempengaruhi tingkat stres akademik pada siswa. Dukungan ini meliputi bantuan emosional, penghargaan dukungan, instrumental, informasi, serta dukungan kelompok yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian ada teknik yang kedua itu teknik self interaction. Pengertian Self interaction merupakan salah satu teknik intervensi yang berakar pada pendekatan kognitif behavioral therapy CBT yang dikembangkan oleh Donald McHenry. Teknik ini dirancang untuk melatih individu agar mampu mengarahkan perilaku dan respon emosionalnya melalui penguatan dialog internal yang bersifat konstruktif dan positif, terutama dalam menghadapi situasi yang menimbulkan stres. Kemudian adapun tujuan dari self interaction tersebut, interaction bertujuan untuk dapat membentuk ulang pola-pola kognitif asumsi atau asumsi keyakinan dan penilaian-penilaian irasional, merusak dan menyalahdirkan diri sendiri. Konselor dapat menguji ulang keyakinan siswa terhadap diri mereka dengan berbagai teknik persuasi verbal dan aktivitas yang diberikan secara berulang-ulang sampai pada akhirnya siswa dapat melakukannya untuk diri sendiri. Tujuan dari penerapan self-interaction adalah untuk membantu siswa dalam beberapa aspek penting tentang pengelolaan stres. Yang pertama, ada agar siswa memiliki kesadaran yang lebih mendalam terhadap yang dialaminya, termasuk mengenali situasi pemicu pola pikir yang memunculkan stres, reaksi fisiologis yang tumbuh, serta perilaku yang muncul sebagai respon terhadap stres tersebut. Kemudian yang kedua, agar siswa memahami strategi pengelolaan stres melalui perubahan pola verbal internal, yaitu menggantikan pikiran negatif menjadi afirmasi yang lebih positif dan konstruktif. Kemudian yang ketiga, agar siswa memiliki kesiapan mental dan emosional untuk secara mandiri mengelola stres secara efektif. Kemudian ada langkah-langkah dalam self-interaction, yaitu langkah awal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam teknik self-interaction adalah menumbuhkan kesadaran diri siswa terhadap penyebab dan dampak masalah yang dihadapinya. Setelah siswa memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri karena masalah yang dihadapi membawa dampak negatif, konselor akan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak, serta bagaimana akibatnya terhadap orang lain melalui dialog internal. Terus langkah-langkah implementasi teknik self interaction, yang pertama itu dengan pengenalan masalah dan kesadaran diri atau self motoring. Yang kedua yaitu identifikasi self talk atau negatif. Yang ketiga itu rekonstruksi self talk menjadi lebih positif dan adaptif. Yang keempat yaitu latihan internalisasi pernyataan positif. Kemudian yang kelima, aplikasi dalam konteks kehidupan nyata atau generalization. Kemudian yang keenam, evaluasi dan penguatan strategis. Kemudian ada kerangka pikir. Stres akademik merupakan suatu bentuk tekanan psikologis yang lazim dialami oleh peserta didik, khususnya ketika tuntutan pembelajaran dirasakan melebihi kapasitas atau sumber daya internal yang dimiliki individu. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara cepat atau tepat, stres akademik berpotensi menimbulkan disfungsi dalam aspek kognitif, emosional, maupun sosial, serta berdampak negatif terhadap capaian akademik siswa. Sebagai upaya penanggulangan terhadap permasalahan tersebut, telah dikembangkan berbagai strategi intervensi psikologis, salah satunya melalui teknik self-interaction yang berakar pada pendekatan kognitif behavioral therapy atau yang biasa disingkat dengan CBT. Teknik ini berfokus pada pengembangan dialog internal yang bersifat positif dengan tujuan membantu individu mengenali serta mengganti pola pikir negatif dengan pernyataan lebih konstruktif dan adaptif. Kemudian melalui pelatihan teknik self-interaction tersebut diharapkan siswa mampu membangun kontrol diri yang lebih efektif, menurunkan tingkat kecemasan dan tekanan emosional, serta mengadopsi cara pandang yang lebih positif dalam menghadapi tantangan akademik.
Kemudian adapun hipotesis, yang pertama ada hipotesis alternatif atau HA, dinyatakan bahwa teknik self interaction memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat stres akademik pada siswa. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam tingkat stres akademik antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Kemudian ada hipotesis nol atau HO, dinyatakan bahwa teknik self interaction tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat stres akademik pada siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang berarti secara statistik dan tingkat stres akademik sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Kemudian ada bab 3 yang membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan jenis penelitian. Pengaruh teknik self interaction untuk menurunkan stres akademik pada siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu kuasi eksperimental. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran objektif mengenai pengaruh intervensi melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Metode eksperimen semu digunakan karena keterbatasan dalam melakukan pengecekan subjek penelitian, namun tetap memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas suatu teknik psikologis terhadap kelompok tertentu. Kemudian ada variabel dan desain. Variabel yang pertama itu variabel penelitian. Ada variabel bebas atau X yang disebut dengan teknik self interaction, kemudian variabel terikat atau Y stres akademik. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, posttest, atau control group desain dengan dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen, diberi perlakuan berupa teknik self interaction. Kemudian ada kelompok kontrol, tidak diberi perlakuan. Setiap kelompok akan diukur sebelum pretest dan sesudah perlakuan posttest untuk melihat perubahan tingkat stres akademik. Kemudian ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada self interaction, merupakan salah satu teknik kognitif yang berakar pada pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT yang bertujuan untuk membentuk keterampilan regulasi dari melalui penggunaan dialog internal yang bersifat positif dan konstruktif. Dalam konteks penelitian ini, teknik self interaction diterapkan melalui sesi bimbingan konseling yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam beberapa pertemuan struktur. Kemudian ada stres akademik, mengacu pada posisi tekanan psikologis yang dialami peserta didik sebagai respon terhadap tuntutan akademik yang dirasakan melebihi kapasitas atau sumber daya pribadi yang dimiliki. Tingkat stres ini diukur menggunakan instrumen skala stres akademik yang mencakup indikator-indikator dari reaksi fisiologis, emosional, perilaku, dan kognitif. Kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari atas peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau SMA dengan fokus pada siswa kelas 11 yang berada pada tahap perkembangan remaja. Kemudian ada kriteria populasi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup siswa aktif kelas 11 di SMA berusia antara 16 hingga 18 tahun, memiliki tingkat stres akademik sedang hingga tinggi berdasarkan hasil asesmen awal atau pretest, belum pernah memperoleh pelatihan atau intervensi psikologi serupa atau sebelumnya, menyatakan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian intervensi teknik self interaction. Kemudian ada sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purpose sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, subjek yang dipilih adalah siswa yang menunjukkan tingkat stres akademik tinggi berdasarkan hasil pengukuran menggunakan skala stres akademik. Jumlah sampel ditetapkan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan analisis statistik, yakni sebanyak 30 orang yang terdiri atas 15 peserta pada kelompok eksperimen dan 15 peserta pada kelompok kontrol. Kemudian ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam proses pengumpulan data. Yang pertama ada
kuesioner atau angket. Instrumen angket digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat stres akademik siswa baik sebelum maupun sesudah. Intervensi teknik self-interaction diberikan instrumen ini disusun dalam bentuk skala Likert 4 poin. Contoh sangat setuju, setuju, tidak setuju, yang mencakup berbagai dimensi manifestasi stres akademik. Kemudian ada observasi terstruktur. Observasi terstruktur dilakukan untuk mendokumentasikan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan intervensi teknik self-interaction dalam sesi bimbingan dan konseling. Kemudian ada proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yakni tahap pra-intervensi, pelaksanaan intervensi, dan tahap pasca intervensi. Kemudian ada rangkaian prosedur yang pertama, tahap persiapan, tahap pretest, kemudian ada tahap intervensi. Tahap intervensi di sini dilakukan melalui 3 sesi bimbingan kelompok dengan penerapan teknik self interaction yang masing-masing berdurasi 6 sampai 10 menit. Rangkaian sesi intervensi terdiri atas 3 sesi, sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Kemudian seluruh sesi difasilitasi oleh penelitian yang memiliki kompetensi dalam bidang konseling kognitif. Kemudian ada tahap post-test dan dokumentasi dan penafsiran. Kemudian ada yang terakhir, teknik analisis data. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data dianalisis terlebih dahulu melalui uji persyaratan statistik, yaitu yang pertama, uji normalitas untuk memastikan bahwa distribusi data pada setiap kelompok mengikuti distribusi normal. Hal ini penting agar pemilihan teknik analisis intervensi tepat dan valid. Kemudian yang kedua, uji homogenitas untuk menguji kesamaan varians antar kelompok. Uji ini bertujuan memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki variansi yang setara sehingga tidak terjadi bias dalam analisis perbedaan. Kemudian setelah data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik parametrik yang dipilih berdasarkan desain penelitian dan jenis data yang seperti berikut. Yang pertama, uji T berpasangan atau paired test digunakan untuk menguji perbedaan skor pretest dan posttest dalam kelompok yang sama atau intragroup guna mengetahui dampak perlakuan terhadap individu yang sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian ada uji T tidak berpasangan atau independent test digunakan untuk membandingkan skor antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada waktu tertentu untuk mengetahui perbedaan hasil antar kelompok perlakuan dalam kelompok tanpa perlakuan. 3. Jika penelitian melibatkan lebih dari 2 kelompok atau lebih dari satu jenis perlakuan, maka analisis dilakukan menggunakan ANOVA satu arah atau on-way ANOVA untuk menguji perbedaan mean antara kelompok secara simultan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.